Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Qubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Al-Amal Yogyakarta Muslim ini Yogyakarta ini yang dirahmati Allah. Banyak argumen kenapa umat Islam khususnya yang beriman diwajibkan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satu argumen terkuat karena Allah menghendaki agar orang Islam yang beriman menjadi orang yang sabar, orang yang takwa. Salah satu indikator orang yang takwa adalah orang yang sabar. Hal ini juga tercantum di dalam tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama, di mana dikisahkan besok ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, tiba-tiba Allah berseru, di mana orang-orang yang sabar? Wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk ke dalam surganya Allah sebelum ada hisab. Segenap penduduk padang mahsyar tiba-tiba tersentak, ingin tahu golongan mana yang mendapat panggilan segera masuk surga sebelum ada hisab. Maka tiba-tiba panggillah sekelompok manusia dan berjalan menuju ke pintu surga. Tetapi rombongan ini dihadang oleh malaikat dan ditanya, mau kemana wahai golongan manusia? Manusia ini menjawab, hendak masuk surga. Tanya malaikat lagi, kalian siapa? Kami adalah orang-orang yang sabar. Sabar bagaimana? Tanya malaikat lagi. Orang ini menjawab, kami sabar seumur hidup saya, seumur hidup kami dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Maka kata malaikat, kalau memang demikian, kami persilakan, silakanlah masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kisah yang sangat menarik sekali. Ada segolongan orang yang dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Semua penduduk padang mahsyar menunggu dihisab dan belum tentu masuk surga. Ini ada sekelompok manusia yang dijamin masuk surga, bahkan segera masuk tanpa hisab, yaitu adalah orang-orang yang sabar. Tentu saja sabarnya bukan sabar yang main-main, bukan sabar yang biasa, tetapi sabar yang luar biasa. Kalau sabar yang biasa, Bapak Ibu, kita mungkin sudah tahu semua. Seringkali kita menahan diri, itu namanya sabar. Ketika dipukul diam saja, sabar. Dimarahi diam saja, sabar. Kok nggak belajar? Nanti aja, sabar. Seringkali kita menafsirkan sabar dalam arti diam, tenang, boleh saja silakan, tapi itu sabar yang biasa, walaupun pahalanya besar. Seberapa sih pahala orang yang sabar? Allah menuliskan di dalam surat Al-Imran ayat 133, 134.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, luas sekali surga ini, yang luasnya seluas langit dan bumi. Semua diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini intinya ini, wal ghaidh. Orang yang bisa menahan marah. Siapa? Ya orang yang sabar. Tapi sabar yang biasa, pahalanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa luasnya. Kalau luas bumi saja mungkin bisa dijangkau, bisa dihitung berapa diameternya bumi, berapa kelilingnya. Kalau ditempuh dengan menggunakan pesawat tercepat butuh waktu berapa hari, itu bisa dihitung kalau bumi. Tapi kalau langit, kalau sering kita lihat langit berwarna biru, itu karena terbatas pandang mata kita sehingga berwarna biru. Kalau kita ikuti, warnanya bisa berubah-ubah. Kadang spektrum merah, kadang spektrum kuning, kadang spektrum hitam. Karena tak terbatas langit itu. Itu baru langit dunia. Dan jangan lupa, bumi yang kita tempati ini saja, itu satu dari 8 planet yang ada di tata surya kita. Konon, ilmuwan menghitung di dunia ini kumpulan dari tata surya adalah galaksi, dan galaksi ada galaksi kerdil, ada galaksi raksasa. Kalau galaksi kerdil saja jumlahnya sekitar 2 miliar, bagaimana dengan galaksi raksasa yang jumlahnya ratusan juta miliar? Ini baru galaksi yang kita tempati, galaksi Bima Sakti. Masih ada galaksi Andromeda, mungkin ada galaksi Ranger, mungkin apa galaksi Samsung. Dan kumpulan dari galaksi itu namanya gugusan. Kumpulan gugusan itu namanya alam semesta. Kumpulan alam semesta namanya semesta alam. Maka benar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apalah artinya pujian bagi manusia yang hanya kecil seperti ini, tinggal di bumi. Bumi saja kalau dibandingkan dengan matahari, itu ibarat uang koin 100 rupiah yang dilemparkan ke pintu, akan menutupi pintu itu dibutuhkan berapa keping koin ratusan rupiah, baru pintu itu tertutup. Itulah matahari. Apalagi dibandingkan planet terbesar yang pernah ditemukan oleh ilmuwan, namanya planet Scursity. Itu besarnya 170.000 kalinya matahari. Padahal matahari berapa kalinya bumi. Subhanallah, itu planet yang sudah ditemukan itu. Masih banyak jutaan planet yang belum ditemukan, bahkan belum diberi nama karena ilmuwan kekurangan nama, kehabisan nama itu. Itu baru langit dunia. Bagaimana dengan semesta alam? Jadi hadirin, kalau kita balik, semesta alam itu kumpulan dari alam semesta. Alam semesta kumpulan dari gugusan, gugusan kumpulan dari galaksi, galaksi kumpulan dari tata surya. Baru kita berada di situ. Di bumi masih dibagi lagi berapa benua, berapa negara, berapa provinsi. Kecil sekali kita ini. Tetapi Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu baru untuk orang yang sabar, yang sabarnya biasa. Bagaimana dengan orang yang sabarnya luar biasa? Tentu lebih besar daripada itu. Maka jangan kaget kalau ilmuwan menduga ada alam semesta selain alam semesta yang kita tempati. Karena kumpulan dari alam semesta adalah semesta alam. Bisa jadi kiamat yang terjadi di alam semesta sana kita tidak merasakannya, karena mungkin saking luasnya. Jadi bisa saja kita mungkin akan kiamat sementara di alam semesta lain belum kiamat. Betapa luasnya alam semesta ini. Dan ketika kita masuk ke langit yang akhirat, kita tentu akan melewati pintu-pintu langit, di mana Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj dipertemukan dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dengan Nabi Nuh di langit yang kedua.
dengan Nabi Isa dan Yahya di langit ketiga, dengan Nabi Idris di langit yang keempat, dengan Nabi Musa di langit yang kelima, dengan Nabi Harun di langit yang keenam, dan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di langit yang ketujuh. Sebegitu luasnya surga sampai Allah mengatakan surganya tanpa batas dan tanpa hisab untuk orang yang sabar, yang sabarnya luar biasa, yang sabarnya tanpa batas. Jadi kalau ada orang marah, saya habis kesabaran saya, itu sudah nggak sabar namanya. Sabar yang ada batasnya, sabar yang biasalah begitu. Itu pun surganya luas. Karena sabar bagian dari takwa, maka sabar biasa bagian dari sabar yang luar biasa. Maka tentu pahalanya, surganya, jaminannya lebih besar daripada surga yang biasa. Tentu ada indikatornya sabar yang seperti apa. Ada 3 hadirin. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, kebaikan-kebaikan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Untuk sabar yang pertama dan yang kedua, ini masih dalam kontrol manusia. Kita dipersilakan memilih. Tapi jangan lupa, ketika kita memilih jalan yang kanan, rewardnya adalah surga. Begitu kita memilih jalan yang kiri, resikonya adalah neraka. Walaupun kita bebas memilih. Dan tentu bukan perkara yang mudah, perlu perjuangan dan pengorbanan. Sebagai contoh misalnya menjalankan kebaikan, apa mudah? Belum tentu. Apalagi di kala pandemi corona seperti ini, ada anjuran sholat di rumah, padahal sholat di masjid pahalanya 27 derajat, dan insya Allah dijamin sah. Karena makmum dan imam saling melengkapi. Mungkin makmum gak khusyuk, imam yang melengkapi, atau mungkin imam gak khusyuk, makmum yang melengkapi. Tapi coba kalau sholat di rumah, pahalanya 1, itu kalau sah. Bagaimana kalau tidak sah? Itu anjuran sholat di rumah. Sementara kita ditawarkan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Tentu bukan perkara yang mudah, sulit untuk melaksanakan kebaikan. Apalagi kebaikan biasanya menyedihkan, kadang melelahkan. Beda dengan maksiat, kadang asik, mengenakan. Itu perangkap itu. Tapi kita dipersilakan memilih yang ada reward dan resikonya. Nah, untuk musibah, kesabaran yang ketiga, menghadapi musibah ini di luar kontrol manusia. Tugas kita hanya satu, menghadapi musibah dengan sabar. Karena itu hak prerogatif Allah. Dan kita harus yakin dengan adanya musibah pasti Allah mengiringinya dengan barokah. Jangankan setelah musibah, ketika barokah pun ketika musibah pun Allah mengiringinya dengan barokah. Erupsi Merapi, kita tidak tahu setelah itu ternyata mungkin kita lengah karena kita sering panik, sering lari, padahal ternyata kualitas pasir Gunung Merapi yang kita miliki kualitasnya terbaik nomor 2 di dunia. Kita lengah malah diambil oleh negara lain. Itu barokah dari erupsi Merapi. Gempa Bantul tahun 2006 tanggal 26 Mei kita pun mengalaminya. Ketika terjadi musibah, banyak orang yang langsung mendapatkan barokah. Pimpinan saya lumpuh, duduk di kursi, begitu gempa lari, bisa lari itu. Ini barokah namanya. Allah berikan barokah ketika gempa. Di Waterpure Bantul, belakangnya agak ke selatan ada 3 tambak. Punya teman saya yang tengah. Ketika terjadi musibah, tambak yang kanan ikannya lompat ke tengah, tambak yang kiri ikannya lompat ke tengah. Jadi teman saya mendapatkan barokah dari gempa itu. Ikannya tambah banyak. Yang tengah barokah, yang kanan musibah, yang kiri musibah. Allah yang memilihkan. Apalagi setelah gempa, murid-murid saya yang tadinya jalan kaki berangkatnya ganti naik ontel, yang tadinya ontel ganti naik motor, yang tadinya rumahnya gede jadi tembok berkat musibah. Jadi itu hak Allah. Hanya kita cuma dituntut yakin dengan kesabarannya, maka Allah jamin barokah baik ketika terjadi musibah apalagi setelah musibah. Nah, itulah hadirin, ada 3 pilar, ada sinyal yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah,
perintah kebaikan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Insya Allah kalau kita sabar ketiga-tiganya, Allah sudah siapkan surga yang luasnya tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab. Demikian khutbah singkat ceramah subuh yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan bagaimana kita belajar sabar menurut yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.